Samudra Pasai. Samudra Pasai diperkirakan tumbuh berkembang antara tahun 1270 hingga 1275 atau pertengahan abad ke-13. Kerajaan ini terletak kurang lebih 15 km di sebelah timur Loksemawe, Nanggroe Aceh, Darussalam, dengan sultan pertamanya yaitu Sultan Malik As-Soleh. Dalam kitab sejarah Melayu dan hikayat Raja-Raja Pasai diceritakan bahwa Sultan Malik As-Soleh sebelumnya hanya seorang kepala gampong samudra yang bernama Marah Silu. Setelah menganut agama Islam, kemudian berganti nama dengan Malik As-Soleh. Berikut ini merupakan urutan para raja-raja yang memerintah di Kesultanan Samudra Pasai. Yang pertama ada Sultan Malik As-Soleh. Yang kedua ada Sultan Muhammad Malik Zahir. Yang ketiga ada Sultan Mahmud Malik Zahir. Yang keempat ada Sultan Zainal Abidin Malik Zahir. Yang kelima ada Sultanah Nasriyah. Yang keenam ada Abu Zain Malik Zahir. Yang ketujuh ada Mahmud Malik Zahir. Nama sultan yang disebut terdapat dalam sumber sejarah Melayu dan hikayat Raja-Raja Pasai. Nama-nama itu kecuali nama Sultan Malik As-Soleh juga terdapat dalam mata uang emas yang disebut dengan dirham. Pada masa pemerintahan Sultan Malik As-Soleh, kerajaan Pasai mempunyai hubungan dengan negara Cina. Seperti yang disebutkan dalam sumber sejarah dinasti Yuan, pada tahun 1282, Duta Cina bertemu dengan Menteri Kerajaan Sumatera di Kuilang yang meminta agar Raja Sumatera mengirimkan dutanya ke Cina. Pada tahun itu pula disebutkan bahwa Kerajaan Sumatera mengirimkan dutanya yang bernama Sulaiman dan Syamsuddin. Menurut Tom Paires, Kesultanan Samudra Pasai mencapai kepuncakannya pada abad ke-16. Kesultanan itu mengalami kemajuan di berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, pemerintahan, keagamaan, dan terutama ekonomi perdagangan. Diceritakan pula bahwa Kesultanan Samudra Pasai selalu mengadakan hubungan persahabatan dengan Malaka, bahkan hubungan persahabatan itu diperkuat dengan perkawinan. Para pedagang yang pernah mengunjungi Pasai berasal dari berbagai negara seperti Rumi, Turki, Arab, Persia atau Iran, Gujarat, Keling, Bengal, Melayu, Jawa, Siam, Kedah, dan Pegu. Sementara barang komoditas yang diperdagangkan adalah lada, sutra, dan kapur barus. Di samping komoditas itu, sebagai penghasil pendapatan Kesultanan Samudra Pasai, juga diperoleh pendapatan dari pajak yang dipungut dari pajak setiap barang ekspor dan impor. Dalam sumber-sumber sejarah juga dijelaskan bahwa Kesultanan Samudra Pasai telah menggunakan mata uang, seperti uang kecil yang disebut dengan ceitis. Uang kecil itu ada yang terbuat dari emas dan ada pula yang terbuat dari dramas. Dalam bidang keagamaan, Ibnu Battuta pernah menjelaskan bahwa Kesultanan Samudra Pasai juga dikunjungi oleh para ulama dari Persia, Suriah atau Syria, dan Isfahan. Dalam catatan Ibnu Battuta disebutkan juga bahwa Sultan Samudra Pasai sangat taat terhadap agama Islam yang bermazhab Syafi'i. Sultan selalu dikelilingi oleh para ahli teologi Islam. Kesultanan Samudra Pasai mempunyai peranan penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Malaka menjadi kerajaan yang bercorak Islam karena amat erat hubungannya dengan kerajaan Samudra Pasai. Hubungan tersebut semakin erat dengan diadakannya pernikahan antara putra-putri sultan dari Pasai dan Malaka. Sehingga pada awal abad ke-15 atau sekitar 1414 Masehi, tumbuhlah Kesultanan Islam Malaka yang dimulai dengan pemerintahan para Meswara. Dalam hikayat Patani, terdapat cerita tentang pengislaman Raja Patani yang bernama Payatunakpa. Dilakukan oleh seorang dari Pasai yang bernama Syekh Said, karena keberhasilannya menyembuhkan Raja Patani. Setelah masuk Islam, Raja berganti nama menjadi Sultan Ismail Syahzil, Allah fi al-Alam, dan juga ketiga orang putra dan putrinya, yaitu Sultan Mufaddar Shah, Siti Aisyah, dan Sultan Mansur. Pada masa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah, datang lagi seorang ulama dari Pasai yang bernama Syekh Safiuddin, yang datang atas perintah raja, kemudian ia mendirikan masjid untuk orang-orang muslim di Patani. Demikian pula, jenis nisan kuburan yang disebut dengan batu Aceh menjadi nisan kuburan raja-raja di Patani, Malaka, dan Malaysia.
Pada umumnya, nisan kuburan tersebut berbentuk menyerupai nisan kuburan Sultan Malik As-Soleh dan nisan-nisan kuburan dari sebelum abad ke-17. Dilihat dari kesamaan jenis batu serta cara penulisan dan huruf-huruf, bahkan dengan cara pengisian ayat-ayat Al-Quran dan nuansa kesufiannya. Jelas, karena Samudra Pasai mempunyai peranan penting dalam penyebaran Islam di beberapa tempat di Asia Tenggara, dan demikian pula di bidang perekonomian dan perdagangan. Namun, sejak Portugis menguasai Malaka pada tahun 1511 Masehi dan meluaskan kekuasaannya, maka kerajaan Islam Samudra Pasai mulai dikuasai sejak tahun 1521 Masehi. Kemudian, kerajaan Aceh Darussalam di bawah pemerintahan Sultan Ali Mughayat Shah lebih berhasil menguasai Samudra Pasai. Kerajaan-kerajaan Islam yang terletak di pesisir seperti Aru, Kediri, dan lainnya lambat laun berada di bawah kekuasaan kerajaan Islam Aceh Darussalam yang sejak abad ke-16 makin mengalami perkembangan politik, ekonomi, perdagangan, kebudayaan, dan keagamaan.